Oke, langsung kita mulai saja ya perkuliahan pada pagi menjelang siang ini. Ini sedikit saya tunggu, baru ada 4 mahasiswa ya, Mas Osama, Mas Aditya, Mas Muhammad, dan Mas Rio Riansah. Ini teman-teman yang lain belum pada bergabung. Tapi saya mohon maaf, nanti mungkin eh, perkuliahannya belum tidak bisa full ya. Mungkin hari ini saya juga ada pekerjaan yang lain. Di langsung saja ini kita mulai Pak teman Mas 5. Oke, selamat bergabung Mas Grasberg. Oke, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa ya, hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di mata kuliah digital forensik. Oke, ini pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Kalau kemarin pertemuan pertama ya, jadi masih sekedar perkenalan ya, itu pun juga belum belum final, belum belum semuanya. Kemarin di minggu yang lalu saya beri tugas ya untuk mencari contoh digital forensik, kasus digital forensik baik yang terjadi di Indonesia maupun di mancanegara. Sudah ada 8 teman mahasiswa yang mengirimkan ya. Oke, beberapa sudah saya baca. Nanti jika ada waktu, nanti kita akan sedikit, kalian akan presentasi, kalian akan menceritakan eh, eh, apa sih sepengetahuan kalian tentang konsep digital forensik. Kasus apa yang sudah kalian cari, terus kemarin saya juga minta untuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu kalian yang menyimpulkan, bukan berdasarkan berita, karena berita itu mungkin mungkin kalian mencari sumbernya kurang tepat, jadi dapatnya berita hoax atau mungkin dari sumber yang kurang relevan. Nah, itu kalian bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Oke, berbicara digital forensik, kita harus mengetahui dulu ya definisi digital forensik. Saya nanti akan memberikan materi ya berupa file PDF di situ. PDF berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris untuk terkait dengan pertemuan kedua hari ini. Jadi itu dasar-dasar digital forensik dan pekerjaan yang terkait dengan digital forensik. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan sedikit demo software ya, demo software, dan itu nanti akan dijadikan tugas setelah mata kuliah ini selesai. Itu tugas nanti untuk pertemuan 3 di minggu depan. Oke, sebentar saya absen dulu. Oke, saya share screen. Nah, oke, ini buku yang pertama nih. Buku yang pertama terbitan Januari 2022 tahun kemarin dari punya Prof. Dr. Tafdil Husni. Ini isinya adalah pembuktian elektronik dan digital forensik di Indonesia. Nanti buku ini akan saya bagikan ke teman-teman, nanti akan saya share di grup WA yang sudah kita buat kemarin. Oke, jadi ini bukunya, teman-teman bisa download, atau kalau ingin memiliki versi cetaknya silakan bisa. Pembuktian elektronik dan digital forensik di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke halaman yang menunjukkan definisi ya. Jadi ini forensik di sini memang erat kaitannya dengan hampir bersinggungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya di situ. Jadi di sini juga ngomong masalah hukum cyber, kejahatan cyber, terus plat bukti elektronik, permasalahan pembuktian pada alat bukti, terus investigasinya. Investigasi ini
selain orang awam, orang sipil seperti kita, yang kita harus belajar juga dari mereka para aparat penegak hukum. Tentunya ilmunya akan berbeda ya, karena kalau aparat penegak hukum itu kan tidak murni full di IT ya, ada IT-nya, ada yang lain. Nah, kalau kita di sini fokusnya yang terkait dengan IT dan digital forensik di Indonesia. Definisi digital forensik, oke, kita mulai yang dasarnya dulu. Ini saya langsung lompat ke halaman 163. Nah, oke, ini digital forensik di Indonesia. Oke, definisinya ya. Jadi ketika kalian kemarin mencari kasus digital forensik itu secara langsung kalian sebenarnya sudah menyebutkan sendiri nih apa sih definisinya. Digital forensik berbeda dengan forensik pada umumnya. Digital forensik atau komputer forensik adalah pengumpulan dan analisa data dari berbagai sumber daya komputer. Mencakup apa itu sumber daya komputer, ada sistem komputer, jaringan, jalur komunikasi, dan juga berbagai media penyimpanan. Nah, karena kalau kita ngomong forensik itu sekali lagi ada forensik yang mereka untuk di aparat penegak hukum itu mereka juga mengenal forensik. Di bidang kedokteran juga mengenal forensik. Bahkan di bidang hukum juga ada forensiknya. Nah, artinya kalau ngomong digital forensik, nah ada kata digitalnya itu pasti berhubungan dengan komputer. Itu yang akan kita pelajari. Nah, ini digital forensik menjadi bidang ilmu yang menggabungkan dua bidang keilmuan, hukum dan komputer. Jadi secara langsung kalian nanti akan belajar juga mungkin di pertemuan ketiga yang akan saya bahas itu Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE ya, itu mengatur yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia. Oke, definisi pertama disampaikan oleh ini ahli digital forensik ya, sudah banyak mungkin kalau teman-teman tahu pernah baca berita ya, namanya Ruby Alamsyah. Itu digital forensik adalah ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, kata kuncinya adalah dapat dipertanggungjawabkan dimanapun tempatnya. Ini kita tidak hanya terbatas di pengadilan. Misal nih saya contohkan, bisa contohkan sih, misal saya bertemu dengan Mas Rio Riansah. Terus Mas Rio Riansah punya teman lagi namanya Mas Muhammad Reza Pahlevi. Nah, kita bertiga main bareng. Main ke kafe ya, ngobrol sampai larut malam gitu. Tiba-tiba ketika saya mau pulang, HP saya tuh hilang. Saya nggak tahu hilangnya kemana. Mas Muhammad Reza Pahlevi juga saya tanya nggak tahu, Mas Rio Riansah saya tanya nggak tahu. Tapi di hari berikutnya, sosial media saya yang ada di HP saya yang hilang itu tiba-tiba posting sesuatu. Posting kayaknya kalau orang nakal, orang iseng itu postingnya aneh-aneh ya isinya. Nah, itu bagaimana nih cara membuktikan? Saya tidak harus membawa Mas Muhammad Reza misal ya yang tertuduh, karena waktu itu bertiga ini, Mas Muhammad Reza atau Mas Rio ini ke pengadilan tidak perlu, tapi kata kuncinya adalah bagaimana saya bisa membuktikan, oh ternyata salah satu dari kalian itu yang memposting status lewat HP saya yang hilang. Nah, barang bukti digital tersebut termasuk handphone, notebook, server, alat teknologi yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa. Oke, jadi kata kuncinya adalah bisa dipertanggungjawabkan, ada buktinya. Kita ini orang IT, orang komputer, kalau ngomong harus selalu dengan data. Harus ada datanya, ini loh datanya, ini loh buktinya. Nah, seperti itu.
Oke, definisi yang kedua, nah ini banyak sekali nih definisinya ya. Nanti dari sini kalian bisa merangkum. Definisi kedua itu jika diartikan secara bebas ini menurut XB Wolfer, digital forensik adalah serangkaian metodologis teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti dari peralatan dan berbagai perangkat penyimpanan dan media digital komputasi yang dapat disajikan di pengadilan hukum dalam format penuh, koheren, dan berarti. Ini hampir sama ini ya. Kalau tadi di atas di pengadilan, ini juga di pengadilan juga bisa dibuktikan. Dapat dipertanggungjawabkan, nah ini juga mempunyai format penuh, koheren, dan berarti. Ada buktinya, ada artinya, ada isinya. Oke, terus ketiga ada lagi dari ahli yang lain ya. Digital forensik adalah proses mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Ini dari beberapa para ahli ini selalu ngomong kalau itu data itu ada di perangkat penyimpanan. Apapun perangkat penyimpanan ini juga disimpan di media komputer. Yang atas tadi juga ngomong di berbagai perangkat penyimpanan. Yang di atas tadi ini juga masih sama ya. Barang bukti digital yang mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa. Nah, jadi kalau kita itu kalau mau mencari bukti-bukti digital, kita harus mengetahui bukti tersebut disimpan di mana. Nah, apakah di memori, di flash disk, di komputer, di laptop, di handphone, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya pengertian-pengertian digital forensik menurut beberapa ahli. Nah, ini dari semuanya ini bahkan ini sampai ke 8 atau mungkin saya juga belum baca semuanya. Di situs Wikipedia pun mungkin artinya akan berbeda. Nah, dari semua pendapat para ahli ini kita tidak mengambil mana yang salah tidak ya, tapi dari sini kita harus mengetahui benang merahnya. Oke, jadi digital forensik maaf. Oke, digital forensik penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, menemukan, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan bukti informasi pada sistem komputer atau media penyimpanan digital. Nah, itu jadi kalian secara garis besar harus mengetahui ya apa itu digital forensik dari beberapa pendapat para ahli ini. Kalian bisa mengambil salah satu atau mungkin bisa mengambil beberapa kesimpulan. Oke, ini sedikit pengertian untuk digital forensik. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau belum ada, akan saya lanjutkan ya. Profesi-profesi yang mendukung untuk pekerjaan digital forensik. Nah, itu kita harus tahu nih, kita nantinya punya investigator. Seorang investigator itu apa sih tugasnya? Oke, ada pertanyaan nih dari Mas Duta Ramadan. Pak, apakah digital forensik harus tahu tentang hukum? Ya, harus mengetahui tentang hukum, minimal mengetahui dasarnya. Nah, contohnya adalah ketika saya tadi cerita ya bahwa saya berteman dengan 3 orang itu, saya pergi ke terus tiba-tiba HP saya hilang. Itu ketika saya menuduh orang
teman-teman si A atau si B itu mereka yang tertuduh mempunyai namanya delik pengaduan. Artinya kalau saya tidak bisa membuktikan benar, itu nanti kan akan jadi fitnah. Nah, itu nanti malah berbalik hukum yang akan saya terima. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika membuktikan sesuatu, itu biasanya tidak hanya dari buktinya tidak hanya satu saja, tapi dari harus sisi yang lain. Dan yang paling penting itu harus ada saksi. Nah, ini pengaturan saksi ini kan diatur juga dalam hukumnya. Di hukum saksi itu pertama dia harus ada di TKP ya, ada di TKP. Misalkan tadi contohnya saya bertiga main ke kafe gitu, tapi di kafe itu nggak ada orang sama sekali, cuma kami bertiga, ya nggak ada orang sama sekali. Terus bagaimana membuktikan bahwa saya itu benar-benar ke kafe? CCTV nggak ada, penjaga nggak ada, tukang parkir nggak ada, misal ya, benar-benar nggak ada orang. Nah, bagaimana saya membuktikan bahwa saya benar di kafe, saya benar kehilangan HP di kafe? Nah, jadi memang digital forensik harus mengetahui tentang hukum benar, walaupun tidak secara menyeluruh ya. Tapi kalau kita sih yang paling penting nanti kita belajarnya di Undang-Undang Hukum di ITE, UU ITE itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan ditulis atau kalau mau open mic langsung juga bisa. Sambil saya lanjut untuk materi selanjutnya yaitu nah kali ini sumbernya dari bahasa Inggris ya, Cybercrime Investigator Field Guide. Oke, jadi sorry saya share screen. Ini saya harap teman-teman mahasiswa ini sudah semester 6, kemampuan bahasa Inggrisnya ditingkatkan ya. Tingkatkan karena bagaimanapun juga kita orang IT ya. Orang IT itu materi-materinya teknologi terbaru juga kebanyakan pakai bahasa Inggris ya. Oke, ini salah satu buku bagus juga. Jadi pegangan di bidang cybercrime. Oke, ada pertanyaan lagi. Sebentar, saya sambil jawab. Pak izin bertanya, apakah ethical hacking berhubungan dengan digital forensik dari Mas Erlan? Kiriwang, oke, ethical hacking tentu berhubungan, pasti berhubungan dengan digital forensik. Bahkan teman-teman para aparat penegak hukum itu, mereka itu juga dikursuskan, mereka juga disuruh belajar tentang ethical hacking. Ya, kenapa penting ya? Karena itu tadi yang terkait dengan bukti digital forensik, terus nanti ujung-ujungnya adalah penetapan tersangka. Oh, berarti yang salah kamu, berarti yang berbuat curang adalah kamu. Itu kan itu diatur ya di dalam ethical hacking. Ethical hacking itu kan norma di sana ya. Yang paling penting itu adalah norma. Jadi kita tidak hanya asal apa ya, misalnya ada sistem gitu, ada sistem terus langsung kita deface, kita pentas, tapi tidak kita laporkan hanya untuk senang-senang, hanya untuk pamer. Nah, itu hal yang salah seperti itu ya. Kalau kita ngomong ethical hacking ya, terkait dengan norma itu kita harus melaporkan, kita harus memberi masukan yang baik, atau mungkin kalau kita bisa, nah kita malah mencari patch-nya ya, menambah lubangnya supaya tidak terjadi kebocoran seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi Cybercrime Investigator Field Guide ini buku pegangan untuk istilahnya kalau di negara sana sih nyebutnya agen ya, agen lapangan ya. Kalau kita tim teknis, nah orang Indonesia tim teknis. Ini dari isi bukunya saja sudah kelihatan nih. Kalian bisa lihat di sebelah kiri kalian ya, di layar kiri ini. Jadi buku ini bercerita tentang
chapter 1 itu di initial contact. Ya, jadi kontak pertama kali terhadap salah satu kasus, kurang lebih seperti itu ya bahasanya. Terus ada ngomong evidence collection procedure. Nah, ini prosedur untuk mengkolek ya, jadi mengumpulkan barang bukti, evidence. Terus ada lagi apa, password recovery, case study, ini juga ngomong memory incident response system command dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar untuk yang di tahap awal dulu. Ya, chapter 1 ini dia ngomong di initial contact. Jadi saya contohkan, saya seorang investigator dipanggil oleh rektor ITTS. Ini di kampus saya bercerita tentang ada suatu kejadian ya, ada suatu kasus ya, dia perusakan di situ. Nah, ini contohnya banyak sekali nih, contoh-contoh kasusnya. Web page defacement, deface halaman web, atau hospital patient database maliciously altered. Jadi ini seperti pembobolan database untuk data-data pasien rumah sakit. Bahkan ada contoh kasus murder masuk di sini, pembunuhan. Ya. Stolen corporate marketing plan, ini contoh kasus yang lain. Jadi pencurian rahasia perusahaan ini terkait dengan rencana-rencana marketing. Nah, contohnya saya di DTS itu saya dipanggil nih sama rektornya. Anggap aja salah satu kasusnya ini ya, stolen corporate bid and proposal information. Anggap aja di DTS kehilangan salah satu dokumen penting gitu ya. Dokumen penting yang itu ditengarai ya, kita nggak tahu apakah mahasiswa yang mencuri atau tamu atau mungkin stafnya sendiri ya, ini kita nggak tahu. Oke, nah otomatis karena saya dipanggil oleh TTS ya, saya berniat untuk membantu. Saya berniat untuk membantu karena kasusnya kita sudah tahu, kita harus bisa memetakan. Kita harus bisa memetakan di sini ngomongnya adalah review the question list below and choose to that apply to your situation. Kita disuruh untuk melist ya, mendaftar pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan. Di mana akan ada daftarnya terkait dengan kasus yang akan kita hadapi. Contoh daftar pertanyaannya seperti ini. Nah, saya ngomong nih sama Pak Rektornya TTS, Pak, misalnya ini contoh pertanyaan adalah, do you have an IDS? Apakah kamu punya IDS atau IPS? IDS tahu ya, Information Detection System, IPS. Nah ya, kalau secara ini fungsi kerjanya mirip seperti firewall, ya. Tapi dia lebih fun lagi, lebih canggih. Berarti kalau terkait dengan kehilangan dokumen penting ya, mungkin pertanyaan saya, apakah dokumen itu disimpan di suatu tempat yang aman? Apakah dokumen itu disimpan di dalam almari yang ada kuncinya, dan lain sebagainya. Terus ada lagi pertanyaan, who first notice the incident? Yang mengetahui pertama kali siapa insiden. Saya tanya, Pak Rektor, tahunya dokumen itu hilang kapan? Jam berapa? Apakah pagi hari? Nah, pagi hari di kampus ini ada penjaganya apa tidak? Si penjaga itu tahu atau tidak? Jadi digital forensik seperti ini, seperti permain detektif ya. Kita bermain detektifan ya, seperti itu ya. Hampir mirip prosesnya seperti itu ya. Jadi di lapangan pun ya, kalau agen ya, seorang investigator dia akan bertanya teknis maupun non teknis. Oke, terus ya banyak lagi pertanyaan seperti itu. Contoh nih seperti
What operating system are utilized at your facility? Ya, sistem operasi apa ya digunakan di fasilitasmu? Nah, misal nih dokumennya itu selain dalam bentuk hard copy juga ada soft copy-nya. Pak, saya bisa minta soft copy-nya? Tidak. Oh, soft copy-nya itu juga nggak ada, hilang misalnya. Nah, itu kok bisa hilang? Apakah disimpan di laptop atau di PC? Laptopnya pakai apa? Oh, Windows atau Linux atau dengan Mac? Atau mungkin sudah disimpan di server dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali pertanyaan di sini ya terkait dengan situasi yang dimaksud. Tadi contohnya seperti itu, saya kehilangan dokumen ya dokumen. Ini mungkin ada kasus lain yang itu bisa jadi contoh. Oke. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Nanti bukunya ini file PDF-nya akan saya share ya, kan di sini nanti akan ada tugas. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada, saya lanjut lagi. Saya share screen lagi dokumen yang tadi. Nah, ini. Jadi di chapter 1 ini ada tugas ya, ada chapter question-nya. Chapter question-nya itu soal yang pertama, list 5 different case type-nya. Jadi kalian disuruh melis contoh kasusnya apa saja, jumlahnya 5. Jawabannya mana? Jawabannya di atas. Nih, udah ada nih contohnya nih. Nah, ini jawabannya nih. Nah, gampang ya soalnya. Ya, saya kasih soal, sudah ditunjukkan jawabannya. Apa nih? A short listing of case type would include. Nah, contoh kasusnya ada di sini. Nomor 1 saja nih yang saya kasih contohnya nih, nomor 2, 3, 4. Silakan teman-teman pelajari dokumen di atas. Oke, jadi memang sengaja ya saya bikin soalnya dengan bahasa Inggris ya. Saya juga ini ingin meningkatkan kemampuan teman-teman bahasa Inggris nih. Jawabannya nanti kalian tulis soalnya. Kalian tulis soalnya, terus jawabannya di bawahnya. Ya, dengan bahasa Inggris semua. Ada pertanyaan. Ya, untuk bukunya ini sepertinya filenya lebih dari 10 mega. Nanti saya coba apakah bisa tidak itu saya upload di e-learning. Kalau tidak bisa nanti saya uploadnya di grup WA. Sebenarnya saya upload. Ya, Pak, step-nya apa aja Pak? Ini nanti ada dokumen nanti teman-teman bisa baca. Oke. Contohnya nih. Contoh list 5 different case type-nya. Kasusnya, contohnya apa saja? Ini ada di atas. Oke. Udah ya? Udah. Nah,
aturannya nih, sekarang aturannya. Ya, aturannya teman-teman tidak boleh menjawab dengan bahasa Indonesia. Teman-teman harus menjawabnya pakai bahasa Inggris sesuai dengan yang ada dokumen di atas. Kalau misalkan ingin memakai bahasa Indonesia, ini kalian bisa terjemahkan dulu. Tapi terjemah, seperti kita tahu ya, terjemahan dengan Google Translate itu bahasanya mungkin tidak kurang halus ya. Mungkin nanti kalian bisa mencari padanan kata yang lain. Soalnya seperti biasa, ya jadinya nomor 1 sampai 4. Ini di nomor 1 sampai 4 dikerjakan semua. Nomor 1 tadi sudah saya contohkan jawabannya, ya tinggal lihat jawaban di atas. Oke. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 dilanjutkan. Kalian tulis soalnya dulu, baru nanti jawabannya di bawah. Soal dikumpulkan seperti biasa di e-learning, ya, dikumpulkan di minggu depan. Ini hanya ada 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan yang terkait dengan digital forensik. Kalian bisa lihat seluruh jawabannya ada di sini ya. Mungkin kalau kalian bingung, bisa nih teman-teman gunakan terjemahan Google Translate. Oke, nanti dokumen ini akan saya share via grup WA. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, saya akan share juga ini. Salah satu tool yang nanti kedepannya akan kita gunakan selama proses pelajaran digital forensik, namanya Autopsy. Kalian bisa cari di Google. Oke, sebentar. Nih, Autopsy ya. Kalian bisa download. Autopsy ini Digital Forensic Platform and Graphical Interface. Filenya cukup besar ya. Ini kalau tidak salah, filenya itu hampir 1 giga. Nah, mungkin ini kalian downloadnya dari kampus ya. Internet di kampus itu lumayan cepat, kalian download dari kampus. Mungkin teman-teman bisa kerjasama ya. Jika sudah ada satu teman yang download, nanti mungkin bisa sharing nih, berbagi teman-teman yang lain. Downloadnya yang for Windows ya teman-teman. Saya nggak tahu laptop teman-teman PC-nya pakai Windows pakai apa. Nanti kalau dengan yang lain silakan disesuaikan. Bisa juga dijalankan di Linux dan di Mac. Oke, di versi saya adalah untuk for Windows. Download yang 64 bit. Oh ya, izin bertanya. Oke, ini sedikit pertanyaan masuk nih. Katanya sih Linux Ubuntu lebih enak untuk hacking. Ya, dan kalau pakai Windows perannya apa? Dan alasan Pak. Oke, saja pertanyaan yang pertama dulu nih. Linux enak untuk hacking. Kalau Windows berarti nggak enak. Itu ya kesimpulannya. Oke, enak nggak enak itu tergantung kita yang menggunakan. Relatif enak itu karena toolsnya ya itu memang dibuat dulu dikhususkan untuk Microsoft itu membuat PC, laptop dan sebagainya itu untuk produktivitas itu Microsoft. Sementara untuk operating system yang lain itu merupakan core-nya. Jadi sebelum ada kita mengenal produktivitas itu zaman dulu itu mengenalnya adalah barebone machine itu digunakan untuk apa ya sebutannya hacking, tapi pengertiannya bukan hacking seperti sekarang yang merusak dan sebagainya, bukan, tapi hacking lebih kepada penyelesaian suatu kasus. Nah, bahkan rootnya Windows itu kalau teman-teman belajar sejarah itu rootnya Windows itu dulunya diambil dari bahasa C ya,
bukan dengan bahasa Windows yang sudah kita kenal sekarang. Keyboardnya dipakai di bahasa C. Bahasa C itu kalau nyebutnya mother of language ya, jadi ibunya bahasa pemrograman yang digunakan di Linux dan sebagainya. Itulah kenapa kalau bikin tools hacking, tools dan lain sebagainya itu ya karena peruntukannya memang untuk mesin-mesin dengan bahasa C ya seperti Linux dan turunannya, BSD dan lain sebagainya. Sementara Windows untuk produktivitas, walaupun kalau zaman sekarang ngomongnya ya sudah bisa all compatible ya di Linux bisa, di Windows bisa. Enak nggak enaknya bukan karena Linux dan Windows, tapi enak dan nggak enaknya itu karena orang yang pakai. Terus kalau saya pakai Windows ya untuk mendukung produktivitas, saya kerja, saya mengajar, produktivitasnya lebih cepat di Windows. Di Zoom ini saya juga bagian dari mengajar, lebih produktif dengan Windows. Tapi ini saya buat wallboot. Nanti kalau ketika saya ada pekerjaan sebagai investigator, ini saya buat wallboot. Jadi laptopnya bootingnya 2, Windows dan kali Linux. Besok kalau saya offline ke kampus ya, ketemu sama teman-teman, sama kalian, nah saya akan tunjukkan. Ya, kita demo di sana, kita praktek. Oke ya. Oke, ini saya lanjut lagi nih. Saya minta teman-teman untuk mendownload program Autopsy ini. Ya. Ini digunakan, program ini akan kita gunakan sampai akhir perkuliahan. Oke, download Autopsy seperti apa? Nanti kalau sudah dijalankan, diinstal. Saya tidak menunjukkan caranya instalasi ya teman-teman, saya yakin sudah bisa. Kalau dibuka programnya seperti ini. Ya, sambil saya absen dulu. Oke, program Autopsy seperti ini ya. Misal saya new case, ya ini case terbaru, ya misal saya kasih sebutan misal case 10, nah, disimpan di directory mana, case tipenya apa, single user apakah multi user, terus kita pilih next. Nah, ini opsional saja, bisa diisikan bisa tidak ya. Ini kalau penggunaan di lapangan harus diisi ya, case-nya namanya berapa, examinernya ini maksudnya investigatornya, ini nama saya, nomor telepon saya, email saya dan lain sebagainya. Terus kita langsung finish. Nah, Autopsy ini bisa ngapain saja, itu akan saya jelaskan nanti di pertemuan ketiga di minggu depan. Oke, ini select host, ini kita ikuti default saja. Nah, select data source type. Ini kita akan mencari bukti-bukti digital dengan tipe yang sudah disediakan. Tipenya antara lain ada di disk image, terus di virtual machine. Saya ingin mencari bukti digital di disk image. Saya harus cari dulu nih, di mana saya contohnya. Nah, contohnya saya sudah punya ini test case image ini. Untuk file image-nya besok nanti akan saya sampaikan juga, akan saya buatkan juga. Oke, kalau sudah, nah kita tinggal pilih next. Ini defaultnya. Nah, ingat bukti digital forensik itu bisa apapun. Ya, ada file tipe, ada picture analyzer, gambar, terus ada email parser dan lain sebagainya. Data source, Android dan lain sebagainya bisa semua. iOS juga bisa. Tinggal saya next, otomatis kan ya membuka kasus. Nah, dari sini tugas kita untuk sebagai investigator menelusuri penggunaan software itu penting, tetapi akan sangat lebih penting, lebih berguna lagi jika
operatornya, ya. Dalam hal ini investigatornya bisa mengambil keputusan dari software yang sudah kita install ini. Nah, ini maksudnya apa? Panel sebelah kiri, panel sebelah kanan. Ini saya lanjutkan besok di pertemuan ketiga. Oke, sedikit beberapa pertanyaan. Tapi kayak emang ya, apalagi Kalinov ya, ada toolnya Metasploit. Ya, oke. Nanti kita di pertemuan offline itu nanti kita akan membahas ini semua. Oke, pertanyaan rekan-rekan nanti yang bisa saya jawab nanti akan kita diskusikan bareng. Oke, jadi tugasnya dua ya, Ingat-ingat tugasnya dua. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan dari file PDF yang nanti akan saya kirim, satu. Yang kedua, tugasnya menginstall aplikasi digital forensik Autopsy seperti ini. Oke. Ya. Nah, catatan juga di minggu depan yaitu pertemuan kita akan offline. Oke, pertemuan kita akan offline. Kita akan nanti di kelas, saya akan tanya dulu nanti ke bagian admisinya dari TTS, kita dapat di kelas mana. Saya harap rekan-rekan datang semua, rekan mahasiswa datang semua, teman-temannya yang belum datang bisa diajak kelas ya, masuk ya. Terus terkait dengan jadwal, nanti akan ada beberapa diskusi di WA. Jadi minggu depannya lagi itu saya kebetulan jadwalnya full padat. Itu mungkin akan saya padatkan di minggu depan pertemuan 3 dan 4. Ya, itu nanti kita diskusi ya. Nanti kita diskusi di grup WA nanti seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, cukup. Mungkin belum ada yang bertanya ya, belum ada pertanyaan, silakan. Dan grup WA kita open, ya, dalam arti kalian bebas menanyakan hal apa saja. Saya harap yang terkait dengan mata kuliah digital forensik, jadi yang terkait dengan mata kuliah digital forensik, silakan ditanyakan di grup WA itu. Jadi tidak hanya di kelas resmi kita seperti ini setiap hari Rabu jam 10, tapi di lain kesempatan silakan kalian jika ingin ditanyakan saran dan kritik sampaikan di grup WA. Oke, cukup ya. Mungkin perkuliahan pagi siang ini saya akhiri. Sekali lagi terima kasih atas atensi perhatian rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, hari Rabu dengan format kelas offline. Oke, sekali lagi terima kasih. Perkuliahan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, makasih Pak. Ya, oke, makasih.